kebetulan mungkin Aldi sedikit tahu, mungkin bisa nanti ya cerita soal kota gaib. Karena saya sendiri juga beberapa waktu sempat mendengarkan dan mulai mencari tahu tentang kota-kota gaib yang ada di Kalimantan gitu. Yang sekarang itu ada lima kota dan ada Banyak Sarajana. juga ya. Iya, ternyata ada lima, Aldi. Jadi yang memang yang kota gaib yang cukup populer itu Saranjana karena itu termasuk tempat yang katanya memiliki peradaban yang jauh modern dibandingkan di yang kita lihat sekarang. Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak itu kan, jadi bangunan sekolah kami itu berdiri di atas bekas kuburan Tionghoa. Jadi daerah situ memang sebelum ada banyak bangunan, itu daerah situ semua kuburan Tionghoa. Nah, waktu saya masuk kelas 1 SMA, kan itu lantai kelasnya ada yang udah dicor semen, ada yang masih kayu. Nah, temanku tuh ada satu cerita kalau misalnya dia ngintip kan kalau lantai kayu kan ada celahnya gini kan. Nah, itu dia ngintip ke bawah tuh masih kelihatan peti mati, ada tulisan Cinanya gitu. Nah, jadi sempat banyak kejadian kesurupan juga. Waktu itu ada satu waktu lantai kayunya itu ada sekitar tiga ruang kelas, itu akhirnya dibongkar karena mau dicor semen kan. Nah, memang pas dibongkar petinya diangkat, masih rupanya selama ini kami berdiri duduk di bangunan itu benar-benar di bawahnya masih peti. Rupanya pas sekolah itu dibangun semua petinya belum diangkat. Ketika yang lantai kayu itu mau direnovasi, dicor, rupanya masih ada peti kayunya. Nah, jadi waktu itu ada salah satu ruangan lab kimia. Kami ada mata pelajaran dan ada praktek di situ. Jadi ruang kimia ini, lab kimia ini kan bukan ruangan yang sering dikunjungi ya. Nah, jadi begitu masuk tuh, jadi dia ini satu ruangan, di situ ada meja-meja dengan segala botol reaksi, ya kita tahu lah lab kimia ya. Nah, di dalamnya lagi itu ada dua ruangan yang terhubung gitu. Ini ruangan utama, masuk satu ruangan kecil, satu ruangan kecil lagi. Ruang kecil yang dua di dalamnya ini tempat nyimpan berbagai peralatan. Nah, itu lebih spooky lagi. Ruang utamanya aja ini udah spooky kan, masuk ke dalam rupanya lebih spooky lagi. Banyak debu, hawanya pengap gitu. Nah, jadi kita waktu itu sisa jam pelajarannya ada sekitar setengah jam, kita iseng masuk ke ruangan yang dua ruangan kecil tadi. Penasaran aja kan ada apa sih di sini gitu, karena ruang lab kimia memang jarang kita masuki. Lihat. Waktu itu masih zaman HP Nokia 6600 kalau nggak salah. Nokia 6600. Saya nih Mas yang ini yang megang HP yang ngerekam iseng aja pas teman saya, wah nih ceritanya kayak ekspedisi ini nih, ekspedisi malam nih. Oh, kita masuk ke ruangan ini, saya rekam, udah keluar. Memang kita merasakan hawa yang nggak enak, pengap. Memang ruangan yang nggak enak kan, pengap, tertutup, banyak debu. Tapi nggak ada ngerasa pengalaman mistis. Udah selesai rekam, ruangannya tutup, kami keluar. Nah, teman yang punya HP ini, dia nonton rekamannya lagi kan. Terus dia bilang, kayaknya ada sesuatu yang aneh deh katanya gitu. Terus dia sampai di slow motion, videonya itu diperlambat, di breakdown jadi beberapa foto gitu. Jadi di video yang aku sorot itu kan dia gini nih, napas menyorot ke sini tuh ada sosok perempuan kayak menggantung gitu. Itulah ini sih merinding malah sekarang nih. Jadi itu ada sosok perempuan gitu. Wah, itu langsung ini lah ya, kita heboh langsung waktu itu karena namanya anak apa, kalau di Kalimantan tuh walaupun dari kecil kita sering dengar cerita-cerita mistis, tapi kayak nggak bosan, setiap dengar lagi tetap aja heboh gitu. Itu sih yang cerita pertama. Itu Terus kalau cerita pada saat kalian melihat itu
pakai busana apa gitu? Karena itu Nokia 6600 ya, itu kan videonya VGA, jadi yang terlihat cuman rambut panjang gini dan ini putih aja kayak jubah gitu aja sih. Ya kalau penampakan yang sering kita lihat sosok-sosok makhluk halus itu kayak kuntilanak. Tapi nggak sekarang itu masih menjadi tempat misteri nggak sekarang di sekolah? Nggak tahu, udah nggak pernah main ke sekolah itu lagi. Sekarang udah bangunannya udah dirombak lebih besar lagi. Aku juga nggak pernah banyak tanya-tanya sih, walaupun ada satu teman sekolahku yang sekarang jadi guru di situ juga. Aku udah nggak pernah nanya-nanya lagi sih apa masih ada cerita horor atau enggak di sana. Tapi kalau waktu aku sekolah tuh 3 tahun di situ, memang banyak banget cerita horor. Entah itu yang kesurupan atau ngelihat penampakan teman-teman lain. Itu bahkan di salah satu kelas tuh masih ada kayak nisan kayu tulisan Cina gitu loh Mas, nggak dicabut di belakang salah satu kelas. Waktu itu aku sekolah di situ. Jadi itu kayak bong gitu ya, sebutannya bong kan. Bong itu apa ini apa ya, kawasan pemakaman Tionghoa. Oh iya itu nama jalannya itu Jalan Suprapto kalau di Pontianak. Itu dari ujung jalan ke ujung jalan sini tuh memang di situ sekolah semua, ada kampus, SMP, SMA dan ada SMK dari yang berbeda-beda. Nah itu semua kuburan dulunya di situ Jalan Suprapto itu. Lah itu nggak sampai bisa nemuin ada peti di situ, terus kemudian kalian ngapain? Apakah sempat memegang terus bagaimana itu? Enggak, kalau teman aku yang tadi cerita dia lagi ngintip ke celah-celah lantainya. Oh gitu. Yang ngintip emang beneran masih ada, iya nih ada tulisan ini. Nah yang kalau yang aku bilang tadi itu bahkan nggak perlu ngintip. Jadi ini ada ruang kelas, terus di belakangnya itu kantin. Nah antara kantin dengan ruang kelas itu kan di dinding kelasnya tuh memang masih ada nisan kayu tertancap tulisan Cina. Emang masih ada waktu itu. Nah kalau yang aku bilang tadi ketika renovasi itu kan dibongkar bangunannya, pas tanahnya digali memang masih ada petinya diangkat lah waktu renovasi. Oh berarti ini ya, kadang-kadang biasanya gimana sih yang terjadi ketika kayak sebuah tempat sebenarnya itu pemakaman dan kemudian dipindah. Nah, apakah pemindahannya itu tuntas atau itu hanya sekadar? Nah, itu dia. Karena memang di bangunan sekolah sebelah itu ada juga kisah kayak gitu. Terutama video penampakan. Waktu itu beredar juga tuh melalui belum ada sosial media, tapi dari inilah video disebar-sebarkan lewat Bluetooth. Video penampakan memang banyak juga di sekolah sebelah. Oke. Dan Nisa, kira-kira gimana? Kamu ada ini enggak? Tapi sekolah, kayaknya namanya sekolah, di mana-mana banyak cerita mistis-mistis juga sih. Aku sering dengar juga. Bener Mas, karena kalau di sekolah itu banyak banget cerita mistis. Apalagi dulu aku juga pernah bersekolah di tempat yang mana bangunannya itu masih bangunan Belanda, di salah satu sekolah swasta Katolik di Semarang, di jalan ya pokoknya adalah bangunannya bangunan Belanda. Dan itu memang cukup sering banyak yang cerita kalau sering ada penampakan di tangga. Apalagi pasti penampakannya karena itu bangunan Belanda ya, pasti biasanya penampakannya perempuan noni-noni Belanda seperti itu. Atau kalau aku sendiri belum pernah ngalamin ya selama aku dulu sekolah. Cuman memang banyak teman-teman yang mungkin mereka penasaran, terus mereka bikin kayak explore gitu loh. Jadi kayak iseng aja di sekolah ngetem sampai sore demi dapat penampakan itu. Katanya sih banyak yang melihat seperti itu sih. Kalau di Semarang itu apa aja ya? Mbak sering dengar kan mitos-mitos gitu, SMA 1 terus mana lagi ya? Yang ada di mana? Iya, yang dimana katanya ada lubang rahasia yang
bisa nembus ke Lawang Sewu dan sebagainya. Pernah Iya, dengar itu soal juga itu? pernah. Dulu juga gosipnya bahkan mungkin Lawang Sewu tuh juga tembus sampai ke sekolahan aku. Cuman kita semua kan itu kan masih ini ya, masih kabar yang belum tentu kebenarannya belum kebenarannya belum terungkap sampai dengan sekarang gitu. Bahkan kita juga kalau semisal mau eksplor sejauh itu pasti juga pihak sekolah akan melarang gitu ya. Mungkin dari segi demi keamanan kita juga sebenarnya kita juga penasaran itu apakah itu benar apa enggak gitu. Kalau aku sih ya, kalau mungkin sekarang sudah mulai berani gitu, saya pengen banget sih untuk mengeksplor tempat-tempat kayak gitu. Apa ya? Kalau kata orang malah nggak ketemu Mas kalau kayak gitu Mas. Dicari ya ketemu benar sih. Kalau dicari nggak ketemu. Benar. Tapi tiba-tiba ada aja. Iya. Pas kita nggak siap, pas kita apa itu malah ketemu kayak gitu. Oh ya, dulu aku ingat di sekolahan aku itu sempat ada gosip tentang ruang rahasia yang memang itu ruang kelas itu tuh ditutup, yang konon katanya di situ ada tangga yang menuju, ya kita entah nggak tahu atau mungkin menuju ke ruang rahasia yang mana itu katanya sih itu cukup horor gitu ya. Nah, waktu saya kelas 1 sampai kelas 2 itu ruang itu masih tertutup rapat nih, belum kebuka. Bahkan dari celah-celah lubang kunci itu teman-teman aku sering pada ngintip penasaran, tapi itu benar-benar gelap gulita. Cuman pada saat aku kelas 3 menjelang mau lulus itu ada renovasi besar-besaran di sekolah aku dan ruangan itu dibuka. Emang bener di situ tuh ada tangga menuju ke tempat yang bahkan kita nggak tahu gitu, di semen semua udah. Tapi tangga itu bercabang-cabang nih. Sampai sekarang kita selalu setiap kita bertanya tuh ruangan apa kayak pihak sekolah selalu menutupi, nggak apa-apa gitu. Cuman misteri aja sih sebenarnya sampai Iya, sekarang. iya. Buat nanti teman-teman yang nanti sambil kita akan sampai 1 jam mendatang di Horor-Hore Podcast yang kelima ini bersama saya Garna Raditya dan juga tamu Aldi Mansinaga dari Pontianak dan juga co-host Danisa. Tadi kita sudah sempat ngobrol soal itu ya, yang kejadian yang ada di sekolahnya Aldi. Nah, Aldi, kira-kira setelah itu ada cerita apa lagi nih? Kalau yang satu lagi ini cerita yang selalu aku ceritakan nih kalau ketemu orang dan pas ngebahas topik horor. Jadi kalau sekolah tuh kan ada ruang musik atau ruang lab bahasa gitu. Jadi sekolahku tuh letter U gini loh. Ini ruang kelas, di tengahnya ini lapangan. Nah, baru di belakang sini ada ruangan lagi sebelum menuju ke WC. Nah, yang ruangan di belakang ini itu untuk ruang lab bahasa dan juga ruang alat-alat band. Nah, jadi ceritanya waktu itu kita lagi mau bikin pementasan teater. Nah, anak band ditugaskan selain ngisi kayak scoringnya, musik latar untuk teaternya, kita juga ditugaskan bikin soundtrack untuk pementasan teater itu. Nah, jadi ada temanku yang udah bikin lagu sendiri, udah diaransemen, udah tulis liriknya. Terus suatu hari kita selesai latihan untuk yang musik latar dan juga soundtracknya itu cerita kita lagi ngejam bebas aja, ngejam bebas lagu Padi, Ceylon Seven. Posisinya itu udah jam 5 lewat, hampir setengah 6, hampir maghrib. Nah, aku kan yang main drum di band itu kan ada 2 orang. Waktu itu pas udah ngejam bebas aku lagi nggak main, yang main teman-temanku semua, aku cuma duduk. Posisinya nggak ada yang nyanyi, jadi vokalisnya juga lagi nggak nyanyi, mic-nya lagi diletakin aja, semua cuma ngejam musik aja Mas sama Mbak. Nah, aku tuh nggak dengar ada suara orang nyanyi. Ketika yang dimainkan tuh lagu Ceylon Seven, lagu Padi, ini kok ada sayup-sayup suara orang nyanyi ya. Aku bilang gitu, aku sampaikan juga ke teman-temanku. Masa nggak dengar sih? Ada suara orang nyanyi loh. Oh, nggak mungkin, kata temanku kan. Nggak mungkin, apa kamu nih, kata dia. Lalu, ayo udah deh, aku bilang gitu. Mungkin aku pikir karena
bangunan sekolah itu juga di kiri kanannya banyak rumah penduduk, oh mungkin rumah sebelah gitu, dia ngedengar musik kami ngejam, dia nyanyi, jadi makanya suaranya sayup-sayup, udah positive thinking kan, sampai akhirnya sebelum kami mau udahan, mereka ngejam lagu yang diciptakan tadi, lagu yang harusnya jadi soundtrack untuk pementasan teater, mereka ngejam, dan tetap vokalisnya lagi nggak nyanyi, jadi cuma ngejam musiknya aja. Nah, kertas liriknya itu yang ditulis tangan sama si vokalis beberapa hari memang tinggal di dalam ruangan alat band. Kertas liriknya itu tinggal di situ. Nah, akhirnya mereka ngejam lagu itu, posisinya nggak ada yang nyanyi, sampai akhirnya semua yang main alat musik, semua yang ada di ruangan itu sama-sama ngedengar ada orang nyanyi, ada suara nyanyi lagu lirik soundtrack pementasan teater itu. Itu kan kalau tadi ketika suara sayup-sayup yang kami dengar itu adalah lagu Ceylon Seven dan Padi, oh mungkin tetangga sebelah ikut nyanyi. Tapi itu kan nggak mungkin, nggak ada yang tahu. Lagu soundtrack itu yang tahu hanya si vokalisnya, dan si vokalisnya dia nggak nyanyi, dia cuma duduk aja. Jadi semuanya pas udah sama-sama dengar, Toto berhenti kan, iya nih bener nih ada suara nyanyi gitu deh. Ya udah langsung amplinya dikecilin semua, nggak, pas sudah nyadar situasi kayak gitu udah nggak ada saling bertegur, nggak ada ngobrol lagi tuh, semua matiin ampli, beresin alat, ninggalin ruangan, kunci, langsung ke depan sekolah, langsung ke tepi jalan karena sekolahnya tepi jalan besar kan, langsung ke tepi jalan semua, baru di situ udah ngobrol ketawa-ketawa, wah gila tadi tuh apaan tuh gitu. Nah itu suaranya itu seperti suara vokalis kalian atau beda suaranya? Nggak identik. Kami ya ini nggak tahu ya, entah alam bawah sadar kami yang kena atau apa, pokoknya kami semua nyadar ada suara nyanyian aja gitu. Waktu itu kayak gitu. Tapi suaranya juga ini ya, suara cowok, cewek atau samar-samar gitu? Sama-sama Mas, kayak kalau orang ngedengar suara makhluk halus manggil itu kan pokoknya panggilan aja, nggak ada entah jelas itu cowok cewek kan, suara sayup-sayup gitu. Kayak gitu sih waktu itu. Kayaknya perlu dirilis itu. Kalau memang benar gitu. Entar malah kalau sama-samar gitu kayak shoegaze gitu ntar jadinya. Iya. Lagunya lintas alam. Nah setelah kalian keluar nih, dan yang bikin kami ngeri itu, kertas liriknya memang tinggal di ruangan itu kan. Jadi imajinasi kami itu kemana-mana, oh jangan-jangan memang bener nih hantunya ngelihat lirik ini. tentunya ngapalin lirik, bisa Kayak gitu. Liriknya itu apa? Liriknya tertulisnya apa? Atau barangkali itu relate dengan jin tersebut, atau akhirnya udah. Jadi cerita teaternya itu judul ceritanya itu Malin Kandung. Jadi itu plesetan dari Malin Kundang. Ceritanya tentang anak durhaka. Tapi sebenarnya teaternya itu ini parodi, bukan teater serius. Liriknya tentang kayak gitulah, tentang penyesalan anak yang durhaka kayak gitu. Atau jangan-jangan kalian anak durhaka terus mereka mencoba memberi pesan. Kayaknya itu anak nakal semua isinya. Mungkin. Nah setelah kalian keluar dari sekolah ini kan kalian panik tuh keluar buru-buru. Terus kalian sempat nggak setelah itu beberapa hari kemudian terus menelusuri itu apa dan ada Kalau menelusuri enggak. Kalau menelusuri enggak, karena kami udah nyadar sekolah kami mangker gitu aja. Besoknya masih ke situ lagi, masih ke ruangan itu lagi, masih ngejam, bahkan malam juga ada ke situ. Bahkan ini nggak tahu, ini aku ceritain ya, kan namanya anak muda ya Mas ya. Kami kadang malam-malam ke ruangan itu juga, teman-teman kadang malam-malam ke ruangan itu juga. Jadi di dalam ruangan itu juga ada DVD player, VCD waktu itu, kalau tahun segitu.
VCD player dan TV. Nah, teman-temanku sering nonton bokep di ruangan itu. Jadi kami juga berspekulasi, wah ini pasti penghuninya nggak suka nih kalian berbuat kayak gini waktu itu di situ kayak gitu jadinya. Tapi besok-besoknya kami ke ruangan itu lagi sih, nggak ada rasa takut ya. Cuman nggak ini maghrib udah stop gitu. Sore-sore masih ngejam di situ. Oke. Ya mungkin Nah itu karena kami udah nyadar sekolah kami memang angker dan banyak kejadian sering orang kesurupan, udah biasa aja. Tapi biasanya kadang mungkin ya ada beberapa entitas yang mereka itu mungkin menggunakan medium audio, visual untuk memberitahu eksistensinya gitu ya. Iya. Berarti kan, ya kan berarti memang kita nggak bisa mungkiri entitas-entitas tersebut itu memiliki energi ya, kalau secara ilmiahnya mungkin energi yang dimana itu tertangkap atau mungkin terekam gitu. Karena saya pun sendiri juga pernah mendapatkan hal seperti itu ketika saya memvideo dan foto. Aku pikir mungkin itu ya yang bagaimana cara mereka memberitahu gitu, atau mungkin hanya sekedar eksistensinya saja gitu. Atau mungkin memang mereka ingin diorbitkan sebagai penyanyi gitu. Gimana Danica menurutmu? Ya sih, sebenarnya aku cukup merinding ya dengar. Aku tuh kalau ada cerita tentang suara-suara gaib tuh aku cukup merinding gitu, karena kalau suara-suara seperti itu aku sendiri pernah mengalami ya dulu. Itu tuh waktu zaman aku masih kecil dan aku itu posisinya lagi berziarah ke makam leluhur waktu itu di daerah Surakarta. Nah, itu waktu kami ziarah itu sepertinya tenang gitu. Kebetulan ada sepupu aku yang ngerekam dari kita turun dari mobil, dari kita masuk ke makam gitu. Ada saat rekam waktu yang kita rasain pada saat itu ya, sebenarnya sih nggak ada suara apa-apa, tapi setelah rekaman itu diputar kembali ada suara gong gamelan dan ada suara orang nyinden tapi sayup-sayup gitu. Itu aku bener-bener merinding. Bahkan sampai sekarang pun aku dengar cerita Mas Aldi yang hantunya ikut nyanyi sayup-sayup, itu aku tuh merinding banget loh. Bener sih. Apalagi tengah malam gini, ini for the first time kita bikin podcast tengah malam sih. Malam banget. Sekarang aku kan siang ya, sekarang jam 10 pagi, jadi aku bebas dari rasa takut. Tapi mungkin jendela aku kebuka lagi. Ya. Dan memang ini ya, mungkin hari Sabtu malam ya. Ini berarti ini sudah mau hampir jam 12 ya, udah jam 12 malam persis. Nah, di sini udah jam 12 lebih dikit. Kira-kira ini apa? Dari apa ya? Mungkin dari soal sekolah, mungkin tadi kita memang ini ya, sekolah. Kalau saya sendiri, kalau sekolah saya tidak memiliki cerita tentang hal tersebut pada saat sekolah ya, karena memang saya tidak memiliki kemampuan itu sih. Tapi kira-kira Aldi, sebelum nanti berlanjut ke cerita berikutnya, yang tadi soal kalau di kota kamu ada nggak sih folklore yang sekiranya itu kita belum pernah dengar nih, yang itu ternyata menarik untuk diceritakan gitu, Aldi? Silakan. Kalau yang ini sih nggak tahu kalau sekarang orang masih perhatian ke situ atau enggak. Kalau dulu tuh terkenal namanya temponan. Temponan nih jadi gini, misalnya kita kalau ke suatu tempat, entah itu rumah orang atau itu sebuah kota, terus dijamu orang lokal, dijamu orang di situ. Kalau kita ditawarin minum, entah itu kopi atau teh atau air putih, atau kita ditawari makan, itu kalau udah ditawari itu nggak boleh colak. Jadi harus kita terima, konsumsi, atau minimal disentuh aja.
disentuh karena katanya kalau misalnya kita nggak ini menolak nggak makan dan bahkan tidak menyentuh sama sekali, nanti misalnya kita pergi dari tempat itu kita pasti celaka katanya, nah itu jatuh tabrakan gitu. Jadi ada banyak kejadian orang misalnya kecelakaan gitu, nah dia lalu bilang kalau emang tadi aku di tempat tadi memang aku ditawari minum tapi aku nggak ambil gitu. Itu dari mulai aku kecil sampai sekarang biasanya aku masih sering dengar tuh kemponan kayak gitu. Jadi asalkan ditawari apapun pokoknya yang penting pegang aja tentu. Itu sih kalau yang ini. Kalau yang lain-lain paling selain cerita-cerita penampakan gitu paling ya itu ya yang paling terkenal kalau di Kalimantan Barat ya tentang Padang 12 itu sih. Kalau yang dari kamu dengar sebagai domisili di sana gimana Aldi cerita soal itu? Yang mana nih? Yang Padang 12 itu. Kalau Padang 12 nih yang paling banyak diomongin orang tuh tentang kisah Roma Irama. Aku nggak tahu nih entah Roma Irama yang ngomong atau kata orang Roma Irama pernah. Jadi katanya Roma Irama tuh pernah manggung di situ. Nah katanya Roma Irama manggung di situ dan penontonnya ramai. Padahal Padang 12-nya sendiri itu tempat itu tuh hanya satu tanah kosong luas. Walaupun aku belum pernah ke sana langsung ya. Jadi itu hanya tempat kosong luas, nggak ada apa-apa. Katanya Roma Irama manggung ke situ ramai gitu. Padahal itu tempat kosong aja, nggak ada apa-apa. Iya. Aku juga orang bilang itu tuh Padang 12 itu tanah kosong itu tuh pintu masuk ke kerajaan jin katanya gitu. Sih kalau terus yang orang kebenaran tuh selain di Padang 12 itu juga ada cerita di tempat-tempat lain ya, terutama di kecamatan-kecamatan yang lumayan jauh dari Pontianak. Kalau ya itu ada apa? Dia tuh kalau misalnya kita masuk ke hutan misalnya, terus bisa ketemu orang itu nggak ada belahan di atas bibirnya ini di antara kiri dan kanan. Itu katanya itu orang kebenaran gitu. Itu sih yang. Tapi kalau apa bentuk mereka itu apakah sama seperti kita? Yang di kerajaan jinnya. Nggak tahu ya. Belum pernah. Tapi ya aku sempat, aku juga sempat mendengar soal ada beberapa musisi yang pernah manggung di Padang 12 dan di Saranjana. Dan kalau ini soal Padang 12, Roma Irama, saya mendengar soal ini bahwa tidak hanya Roma Irama, jadi AA Gim itu juga pernah berdakwah di sana. Jadi mulanya memang Roma Irama itu saat manggung itu kan di Ketapang yang dekat dari situ ya, dan itu yang pertama jadi Roma Irama keduanya manggung lagi di situ ini berbeda. Yang dia lihat loh, ini kok Padang ini kotanya kok sudah sebagus ini, yang sebelumnya itu memang beda. Dan ini Roma Irama sendiri ya kayak seperti katanya ya memang seperti apa adanya di sebuah kehidupan yang nyata saja gitu. Dan bahkan Jin pun ya berdakwah di sana seperti halnya orang seperti biasa saja gitu. Tapi memang di situ apa ya, karena ini cerita dari orang yang salah satu cucu dari leluhur yang dimana diberi kesempatan untuk mendatangi Padang 12, karena memang tidak sembarangan orang bisa melihat secara tapak nyata gitu. Mungkin kalau ada beberapa orang mungkin sebutannya kayak bahkan orang yang mencoba melakukan astral projection itu pun sulit untuk masuk di situ, karena memang ini dari mulut ke mulut dan kemudian diperkuat dari salah satu beberapa yang salah satu yang saya dengar dari YouTube Malam Mencekam itu, bahwa dia mendapatkan privilege itu untuk masuk di situ karena memang orang ini memiliki privilege bahwa
dia cucu dari leluhur yang dihormati dari makhluk gaib di sana, yang dimana kedatangan mereka ini sudah ditunggu-tunggu gitu. Nah, saat sampai di sana memang ada yang tidak biasa, yaitu bedanya dengan Saranjana di Padang 12 ini adalah pemukiman yang sangat bagus, bersih, kemudian masjidnya ada pilar-pilar emas. Jadi sangat sebuah gambaran sebuah masyarakat yang ideal gitu loh. Bahkan ada terlihat mobil Mercy, Rolls Royce, pesawat, helikopter, ada semua di situ. Berarti masyarakat industrialisasi juga sebenarnya. Iya. Nah, terus dari apa yang disampaikan bahwa si orang ini kalau ada kaitannya dengan Saranjana, dan bedanya bahwa adalah Saranjana itu peradabannya jauh lebih modern dan futuristik. Yaitu betul kata Aldi tadi bahwa orang-orang ini tidak memiliki belahan, dia lurus aja, dan ada katanya lebih pendek katanya. Apa betul? Mungkin ada yang mereka pendek gitu loh. Tetapi selain Rhoma Irama, Ari Lasso juga pernah manggung juga di Saranjana, yang ketika dia itu melihat Ari Lasso bercerita dari paranormal experience-nya Raditya Dika pada saat itu, dan itu ternyata diamini oleh banyak orang. Betul, di sana itu ada penonton gaibnya, dan penonton gaib itu dari mana? Itu dari penduduk Saranjana. Nah, itu ketika dia menonton itu ada sekitar hampir 10.000 orang, sangat ramai. Saat dia selesai, dia itu kan turun dari backstage dan sebagainya, kemudian dia pergi kan keluar kan dari itu. Saat dia melihat itu di tempatnya kok hanya sekitar ratusan orang saja gitu loh, padahal dia baru selesai oke, selamat malam, udah selesai. Itu kisaran durasinya mungkin 5 menit gitu loh. 5 menit dia keluar nih, kok hanya ratusan orang gitu loh bubaran penontonnya. Itu yang membuat akhirnya tervalidasi bahwa cerita ini hingga sampai yaitu terjadi pada publik figur, yang dimana publik figur ini menceritakan kan, akhirnya tervalidasi lah bahwa ternyata ada kota gaib di Kalimantan, salah satunya Saranjana dan Padang 12, yang akhirnya setelah itu ternyata ada 5 lagi gitu. Tadi ada beberapa, tidak hanya di Kalimantan sih, di Sumatera, Sulawesi pun bahkan ada. Tarikan saya untuk mencari tahu yaitu sebuah ketidakbiasaan seperti apa sih bentuk visualisasinya, bentuk arsitekturnya. Tapi yang disebutkan itu seperti Dubai, itu Saranjana. Tapi kalau Padang 12 itu yaitu tidak ada bangun, tidak ada gedung, seperti rumah-rumah saja yang sangat bagus gitu. Seperti itu. Kira-kira Aldi pernah atau Danisa mungkin soal kota gaib, mungkin kamu pernah mendengar soal ini, Danisa? Aku pernah. Kebetulan ada kerabat juga yang tinggal di Kalimantan, itu pernah cerita. Saya juga pernah penasaran kan dari berita-berita di TV yang menyebutkan bahwa bahkan beberapa artis pernah manggung di kota tersebut. Enggak cuma artis, bahkan pernah ada katanya ada orang pesen mobil mewah. Itu waktu itu mobilnya itu Land Cruiser atau Fortuner gitu. Pokoknya pesanan Fortuner diantar ke kota tersebut. Dan sudah dibayar uangnya. Yang lucunya tuh udah ditransfer loh. Sejumlah 1 miliar atau 1,5 miliar atau berapa. Dan begitu diantar ke tempatnya kok cuman hutan doang. Katanya bener alamatnya di sini, tapi kenapa ya itu? Tapi uangnya tuh ada masuk ke saldo rekening, bisa ternyata ya, RTGS atau clearing antar dunia. Itu yang saya heran. Terus kebetulan memang cerita bahwa memang kenapa tidak semua
orang yang mampu, yang punya kekuatan itu bisa menembus kota tersebut, karena katanya memang kota tersebut itu adalah peradaban jin yang paling canggih dan paling modern, sehingga nggak semua paranormal ataupun indigo itu bisa menembus kota itu. Pun kalau semisal mereka mau melihat, rata-rata itu mereka nggak bisa masuk ke dalam kota, jadi mereka kayak cuman diliatin, nih loh kota ini bentuknya seperti ini, tapi kamu nggak boleh masuk ke situ, cuman kamu lihat, oke aku liatin bentuknya kota ini seperti apa, dan memang sebagus itu, secanggih itu. Bahkan beberapa menyebutkan kalau pernah nonton film-film Marvel yang ada gedung-gedung Avenger tuh kira-kira seperti itu, secanggih itu. Ada mungkin ada pesawat yang lebih canggih, atau mobil-mobil, bahkan juga bukan mobil-mobil yang murahan gitu, mobil yang keren-keren yang udah canggih sejenis Tesla atau gimana, seperti itu kira-kira. Dan konon katanya ada juga orang Kalimantan, tapi aku nggak tahu sih kebenarannya gimana, yang dia itu sempat menghilang waktu mungkin mencari, mungkin kerja di daerah situ. Mungkin itu kan kayak padang gurun gitu kan, yang banyak semak-semaknya. Mungkin mereka lagi cari apa gitu, aku juga nggak tahu. Pokoknya lagi berkebun aja di situ, tiba-tiba beliaunya tuh hilang selama bertahun-tahun, dan sempat kembali setelah belasan tahun kemudian. Tapi dia bilang katanya dia nikah sama orang di kota tersebut, dan katanya dia sekarang kaya raya, dia kasih uang ke orang tuanya banyak. Terus tapi aku nggak bisa lama-lama di dunia ini, balik lagi dia ke sana. Nah itu dia yang kita masih kok jadi misteri. Ternyata ada manusia yang katanya menikahi orang dari kota tersebut, entah itu Sarajana, entah itu Padang 12, aku juga nggak tahu sih. Kalau yang tadi Mbak, mobilnya gimana gitu? Ya itu apa, mobilnya tuh katanya cuma ditinggal aja di situ pada akhirnya, karena kan udah dibayar mau nggak mau. Nah katanya sih setelah ditinggal dibiarin aja gitu kan, karena udah pada ngeh ya, oh kita ngeh nih siapa yang mau beli, udah tinggal aja mobil di situ. Besoknya mobilnya nggak ada, entah mungkin dicuri orang atau sudah diambil sama si pembeli mobilnya sendiri. Nah itu dia. Oh ya, memang dari transaksi yang ada beberapa pertanyaan, transaksinya bagaimana gitu. Katanya memang transaksinya itu seperti ala kadarnya orang biasa gitu. Jadi para makhluk ini mereka menjelma menjadi manusia gitu, datang dan mereka melakukan pembayaran secara fiktif gitu loh. Maksudnya dia datang atau bagaimana gitu loh, dan itu hanya cukup diantarkan. Anda pernah dengar nggak Aldi soal kurir sebagai kurir untuk mengantarkan sesuatu di kota-kota gaib tersebut? Mungkin nggak tahu, dia nggak pernah dengar. Oh ya, sebelumnya sorry, ini kok berisik sekali ya. Kamu dengar? Kalian dengar nggak? Ya kayak kipas gitu sih. Masih nggak? Nah, Oh udah. masih. Apa ya ini ya? Nah, sekarang sudah berhenti. Oh. Udah. Tes 1, 2, 3. Kok masih masuk? Ya. Diganggu ini. Jadi, suara tak coba kecilin ya. Sekarang gimana? Aku nggak denger sih. Oh ya, Ada cuman aku tok ya. Wes Aku juga jangan-jangan kedengeran sih, kamu juga kedengaran. Oh. kedengeran kayak suara kipas gitu. Iya, sekarang udah enggak sekarang. Oke ya, sekarang udah Udah Enggak. enggak. oke, jangan. Ya. Itu sih ya apa itu aku tertariknya itu ada salah satu ada kurirnya katanya. Kurir yang dia itu mengantarkan barang-barang pesanan gitu. Sampai ya itu mungkin tidak hanya mobil tetapi juga alat-alat berat kayak traktor dan sebagainya. Kita memang sulit untuk memahami ini secara logika ya, karena
itu tidak nyata gitu. Hanya orang-orang saja yang percaya, yang melihatnya atau yang meyakininya. Sama seperti mungkin saya meyakininya sebagai cerita yang menarik gitu loh. Tetapi kalau memang itu ada, saya pun akan terbuka untuk mencari tahu gitu, karena di batas dunia ini apa sih? Kayaknya tidak ada batas deh. Karena batas itu hanya bisa kita lihat melalui dimensi yang dimana kita hanya berada di dimensi yang lain, sedangkan mungkin ada dimensi yang lain juga memiliki kehidupan dan peradabannya sendiri gitu. Kira-kira gimana Danisa atau Aldi? Tapi kalau mereka juga belanja sesuatu yang barang yang seperti kita pakai yang ada di dunia kita gitu, tapi aku pikirnya tuh ya memang bedanya cuma tempat mereka tuh lebih peradabannya lebih maju aja sebenarnya. Jangan-jangan ya bentukan badannya juga kayak kita aja gitu, interaksi sosialnya juga sama gitu. ada yang bilang Selisihnya antara kita ya cuma dia peradabannya lebih maju aja sih. ada yang bilang memang kalau yang pernah melihat sih katanya bentuknya memang mirip seperti kita, bahkan dari segi fisik itu lebih bagus gitu ya. Maksudnya dalam artian mungkin penduduknya mungkin lebih cantik-cantik, lebih ganteng-ganteng, dari segi kulit lebih putih, lebih bersih. Ada yang bilang sih seperti itu. Cuman memang nggak punya ini ya. Ciri khas mereka nggak punya ini. Iya. Nggak punya lipatan di sini. Iya. Ya, ini memang sebenarnya dari variabel yang ada, salah satu sejarawan namanya Mansur, beliau adalah peneliti sejarah dari Universitas Lambung Mangkurat. Ternyata keberadaan dari Saranjana atau maupun kota-kota gaib lainnya itu, kalau secara ini itu adalah gambaran sebuah masyarakat yang diidam-idamkan. Masyarakat pada saat itu ketika ini mulai muncul selain dari para publik figur ini, terus akhirnya kan sempat diliput oleh narasi newsroom ya, soal narasi explain tentang kota tak kasat mata Saranjana ini. Kalau Mansur, beliau menyebut bahwa secara ini ya, kalau secara akademis memang itu tidak bisa dijelaskan ya, tapi itu adalah sebuah impian, adalah gambaran pada para penduduk pada saat itu, ketika bagaimana sih sebuah masyarakat yang diidam-idamkan, yang makmur, yang tidak ada sangat yang diidamkan lah, mungkin berbeda dengan di dunia ini, sehingga itu sebagai impian dan harapan gitu. Tapi akhirnya di luar konteks sejarah itu, bahkan memang Saranjana misalnya itu sudah ada di peta gitu, dan itu di peta dari abad 18 dan 19, yang dimana kota Saranjana sebelumnya belum kota, itu disebutnya Tanjung Saranjana ya. Sehingga secara historik pun kota ini ada gitu loh, tempat ini ada. Tetapi dengan perkembangannya zaman juga akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa ada kejadian tersebut, dan itu memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi ada juga khususnya untuk Padang 12, bahwa Padang 12 ini menjadi gaib ketika pada saat itu ada hubungannya dengan kependudukan Jepang atau penjajahan pada saat itu. Ketika kampung ini sempat mendapatkan ancaman, akhirnya salah satu orang ini mencoba untuk menutupi kampung tersebut supaya tidak diserang. Nah, kemudian mereka berhasil untuk menghilangkan kampungnya dan tidak terdeteksi oleh para tentara Jepang pada saat itu. Saya maaf ya, antara Jepang atau Belanda. Tapi yang jelas akhirnya kota tersebut tidak bisa kembali lagi setelah dihilangkan itu.
malahan menjadi kota tersendiri yang bahkan mereka sudah bisa tumbuh pesat dibandingkan di dunia nyata. Itu cerita lain yang saya dengar dari kenapa ini kota gaib. Ini salah satunya ya yang dari Padang 12. Nah, kalau Aldi kira-kira ada yang lain nggak? Nah, rumor-rumor atau mungkin memang ini hanyalah konon katanya, tapi sangat menarik untuk kita bisa sebagai landasan untuk kita mencari tahu soal. Kalau yang lain sih paling cerita-cerita kayak apa? Misalnya untuk sebuah pembukaan proyek jalan, tim surveinya itu pasti ada pengalaman-pengalaman mistis gitu, entah ngelihat apa, karena itu kan benar-benar masuk ke satu hutan yang masih alami kan. Itu aku beberapa kali dengar juga pengalaman-pengalaman personal dari tim surveinya. Tapi ada satu, aku baru ingat tadi nih, ada satu mitos kalau di sini misalnya ada proyek bangun jembatan. Nah, itu tuh ada tumbal satu anak kecil. Ini agak kejam juga sih. Jadi anak kecil itu mesti ditumbalkan, dibunuh, terus dia kepalanya jadi ini tonggak fondasi di bawah jembatannya, katanya gitu. Itu demi biar aman dengan proyek itu, dengan makhluk halus di sekitar situ. Itu aku pernah dengar kayak gitu juga. Gitu. Tapi kalau selain itu ya, apa sih yang membuat beberapa tempat di Pontianak itu menjadi seram gitu? Apakah itu karena misalnya kan kayak di Semarang kan kayak Lawang Sewu gitu kan? Nah, mungkin hampir sama, ada cerita-cerita terjadi banyak pembantaian di situ gitu ya. Bahkan masih terlihat ada tentara Jepang atau serdadu gitu. Nah, kalau di Pontianak ada nggak yang tempat-tempat yang ini ada kaitannya dengan sejarah peristiwa gitu? Salah satunya yang pernah masuk kisah ekspedisi misteri di TV itu ini makam Juang Mandor. Jadi Mandor itu kan kalau sekarang kecamatan ya. Nah, di Mandor itu waktu zaman penjajahan Jepang tuh pernah ngebantai, ngebunuhin semua orang-orang pintar, orang-orang terpelajar yang ada di Mandor waktu itu. Nah, lalu semua jenazahnya itu dimakam, jadi kayak ada taman makam pahlawan di Mandor itu. Nah, itu tempat itu angker katanya. Selain karena memang itu pemakaman, kuburan, tapi karena di situ pernah ada pembantaian massal oleh tentara Jepang. Jadi aku baca tuh kalau di Kalimantan Barat ini generasinya tuh ketinggalan, kita tuh kehilangan satu generasi terpelajar ketika pembantaian Jepang itu. Di makam Juang Mandor itu tuh juga tempat angker tuh, selain karena dia pemakaman, karena memang di desa itu, di kecamatan itu pernah ada pembantaian massal. Itu di mananya Pontianak? Kalau dari Pontianak itu kira-kira 3 jam lah Mas, ke arah hulu Sungai Kapuas. Makam Juang Mandor. Gitu ya. Ini dari Cibungkal, simpang-simpang jalan itu ada yang horor karena di situ banyak kecelakaan. Itu ada cerita kayak gitu juga di daerah Mempawah. Memang simpangnya itu unik, jadi dia jalannya membelok gini, tapi pas membelok tuh langsung simpang 4. Jadi kalau nggak hati-hati tuh memang bakal bisa kecelakaan. Nah, karena memang sering kecelakaan, akhirnya persimpangan itu jadi horor. Oh, ini. Kalau Danisa, mungkin kalau di Semarang ada tempat terbaru nggak yang mungkin belum pernah orang ini? Ini dari Aji Fester, katanya ini belakang Lawang Sewu kalinya itu sempet bau anyir banyak bertumbuh mayat gitu. Itu pernah dengar nggak soal itu? Kalau itu aku percaya sih, karena kebetulan kakek aku dulu pernah bekerja di Lawang Sewu tersebut. Zaman itu masih kantor kereta api kalau nggak salah.
atau apa juga saya nggak tahu, waktu itu masih perkantoran. Kebetulan sopirnya beliau itu terbunuh di situ, tertembak, dan jenazahnya dibuang di kali tersebut. Itu sering kali setiap saya pergi sama nenek saya selalu cerita, ini dulu sopirnya yang pernah ketembak di sini terus jenazahnya dibuang di kali. Itu dulu kalinya memang bener-bener apa namanya, banyak jenazah dibuang di situ zaman penjajahan Belanda sih memang. Yang di samping itu. Iya, yang di samping. Yang di samping itu kali yang besar itu, Iya. itu dulu sering dipakai untuk pembantaian ini, apa namanya, warga-warga pribumi ya. Emang saya kalau dengar ceritanya ngeri banget sih. Bahkan ada juga yang waktu itu pernah cerita juga, nenek aku sempat kerja di apa namanya di itu, tapi udah berlalu lama ya, udah bukan zaman penjajahan lagi. Waktu itu nenek aku sempat kerja di perkantoran dekat situ. Katanya pernah itu tuh kayak nenek aku selalu kepingin ngelihat ke arah jendela yang ada di Lawang Sewu itu. Kayak nggak tahu kenapa saya sering kayak merasa terpanggil, kayak nggak tahu kenapa aku tuh harus ngelihat ke situ terus. Ternyata ada yang melambai-lambai gitu, katanya sih noni-noni Belanda. Itu banyak sih. Kalau Lawang Sewu itu emang valid karena pernah mengalami sendiri kakek aku. Oh iya. Kalau di Pontianak ada nggak sih yang berkaitan dengan hantu-hantu Belanda gitu atau Jepang? Nggak ada ya. Paling nggak kuntilanak aja. Penampakan kayak kuntilanak, pocong gitu aja Mas. Kalau tempat spesifik kayak Lawang Sewu tadi karena memang ada secara historis Belanda di situ nggak ada. Ya. Oke, ini sambil ini ya, tadi juga ini nambahin Aji Fester. Itu ya, noni Belanda itu eksistensinya berada di menara utama. Oh, berarti yang di atas itu ya? Iya, yang di atas. Menara. Kalau boleh tanya, Lawang Sewu itu tempat apa sih? Gimana? Lawang Sewu itu tempat apa ya sebenarnya? Lawang Sewu itu kalau menurut sejarah dulu tuh awalnya adalah penjara Belanda ya. Kalau katanya tuh dulu penjara zaman kolonial Belanda. Kemudian sempat dialihfungsikan jadi kantor kereta api. Teman-teman kalau mau ada yang salah satu cerita tentang Lawang Sewu juga bisa dicek pada edisi ketiga Horor-Hore ya. Di situ salah satu tamu kawan kami Andre yaitu sempat merasakan ada ular raksasa di bawah tanah Lawang Sewu gitu. Enggak apa ya, ada beberapa yang memang banyak sekali yang mungkin belum terceritakan. Nah, oke, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dan hingga sekarang, dan barangkali nanti kalau terlewatkan nanti bisa disaksikan di YouTube. Jendelaku dong sampai ketutup Mas. Di sini juga kebetulan suasananya hujan deras, dingin, dan dari tadi tuh di atap tuh ada suara-suara, entah itu kucing entah apa, tapi lumayan mengagetkan sih. Tadi barusan? Mbak, ya dari tadi Dari gelubuk gitu. Lumayan bikin suasana merinding. Cuman kalau menurut saya tuh kucing sih. Kalau nggak kucing mungkin musang. Musang ya. Kalau nggak nanti bisa terlihat di, jangan-jangan ini yang live yang sedang ikut join live kita ini ada beberapa mungkin orang jadi-jadian nih. Ya, bagi kalian yang mungkin nggak jadi-jadian, kalian mendengarkan dari mana, silahkan isi di komentar. Dan juga bagi teman-teman nanti jangan lupa kalau nanti sudah menyaksikan di YouTube, jangan lupa like, share, dan komennya ya, agar nanti Horor-Hore ini menjadi menjadi platform bagi kami untuk membahas misteri dengan sangat praktis melalui live IG ini, supaya tidak harus
terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat. Karena sekarang pun Danisa berada di Bogor ya Iya. sekarang ya. Mungkin yang terakhir nih, mungkin di Bogor kemarin sempat di tempat kamu mungkin sempat beberapa yang kan baru beberapa tahun ya Danisa di Bogor ya, mungkin ada temuan-temuan nih, mungkin yang dekat rumah. Iya, baru 1 tahun Baru 1 kebetulan. tahun, oke. Kebetulan belakang rumah aku tuh hutan sih. Sebenarnya hutan yang nggak terlalu besar, hutan kecil. Cuman memang beberapa penduduk sini selalu mengingatkan kalau udah malam lebih baik jangan lewat situ karena pasti ketemu penampakan. Kemarin aku sudah sempat ini ya nunjukin tempatnya ke Mas Garna ya, sempat eksplor ke situ tapi siang-siang karena kalau malam-malam juga serem. Orang siang aja serem ketemu ular. Itu banyak yang melihat dan hantunya katanya sih nggak cuma 1-2 ya, semoga nggak denger. Ini di belakang rumah aku persis. Dan itu memang waktu kemarin aku menginjakan kaki di situ pun juga suasananya, vibes-nya udah merinding sih. Meskipun itu siang hari karena benar-benar nggak ada orang. Cuman aku sendirian waktu itu yang masuk ke hutan itu. Katanya sih bagi yang pernah malam-malam melewati situ, yang dengan sangat terpaksa melewati hutan itu, ada yang manggil-manggil suara-suara, atau yang lebih sering itu ngelihat semacam genderuwo matanya merah ya amit-amit. Nggak mau gitu sih. Berarti ini masih masih bisa dijangkau sama Danisa ya, deket ya? Deket banget. Cuman berapa langkah dari rumah sih, belakang rumah. Karena aku nih, ini posisinya rumah aku kalau misal aku mau masuk kamar, kebetulan ini belum sempat aku pasang jendela, belum sempat aku pasang gorden. Oke. Ini kalau ini. Awas Ciluba. Ciluba. Nah, itu udah, pemandangannya udah hutan yang di belakang. Oh, wah asik itu, sebenarnya asik banget itu. Oh, Yang itu. cahayanya sangat dramatis sekali itu. Iya. Nah, dan ini nggak ada kordennya. Jadi kalau mau ke kamar mandi pasti harus melewati jendela ini. Oh. Dan ini aku udah merinding sih, kayak udah nggak mau lihat lagi ke sana.